Hai guys, selamat kembali lagi bersama saya di YouTube channel saya. Nama saya Wilton Go. Saya merupakan salah satu mahasiswa hukum di Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan membawa pembahasan tentang contiguous zone. Oke, jadi sebelum saya mulai, saya mau ingetin nih, semoga kalian bisa share video ini, subscribe dan like. Kalau jika ada pertanyaan yang segan, silakan hit langsung di komen aja ya. Mari kita mulai. Oke, mari kita mulai ya. Ini merupakan analisa dari saya dan teman-teman saya. Teman-teman saya ada Budianto sama Grace Onggradini, dan saya Wilton Go. Ini merupakan suatu analisa terhadap mata kuliah Hukum Laut Internasional yang diampu oleh Robert Gary Hawidi, SHMH. Oke, dalam ini kami menganalisa kasus tentang contiguous zone antara Amerika Serikat dan Tayomaru. Tayomaru ini merupakan sebuah kapal penangkap ikan yang melayar dengan bendera negara Jepang. Jadi kejadiannya begini nih, terjadi pada tahun 1974, di mana pada tepatnya tanggal 5 September 1974, Tayomaru dia melakukan penangkapan ikan di daerah dekat-dekat Amerika Serikat ya, perairan daerah Amerika Serikat. Jadi di sini Coast Guard Amerika Serikat dia menemukan kapal Tayomaru melakukan penangkapan ikan ilegal di area wilayah zona Amerika Serikat. Zona tersebut merupakan zona tambahan Amerika Serikat. Maka Coast Guard Amerika Serikat mulailah bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap kapal Tayomaru tersebut. Coast Guard Amerika Serikat melakukan pengejaran atau lebih dikenal dalam bahasa hukum laut internasional ya, disebut dengan hot pursuit. Sebagaimana pengejaran ini dilakukan dari zona tambahan Amerika Serikat sampai ke high sea, dan akhirnya kapal Tayomaru ketangkap oleh Coast Guard Amerika Serikat di high sea. Selanjutnya, pada tanggal 6 September 1974, Amerika Serikat menuntut kapal Tayomaru atas perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam hukum Amerika Serikat, yaitu 16 USC 1081 dan 16 USC 1091. Menurut hukum Amerika Serikat tersebut secara singkat menerangkan Tayomaru telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal di daerah perairan milik Amerika Serikat yang sebagaimana disebut dengan Fishery Contiguous Zone. Oke. Tapi di sisi Tayomaru, mereka menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat ini telah melanggar artikel 23 of Convention on the High Sea yang menerangkan secara singkat bahwa hot pursuit ini hanya bisa dilakukan dari contiguous zone dengan syarat sebagaimana diatur pada artikel 24 of the Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone 1958. Dalam artikel 24 of the Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone tahun 1958 ini menjelaskan bahwa hot pursuit hanya bisa dilakukan untuk mencegah pelanggaran terhadap custom, fiscal, immigration, atau sanitary regulation. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa Tayomaru ini dia menangkap ikan, tapi penangkapan ikan itu tidak diatur dalam merupakan suatu hal yang dilarang dalam Konvensi Perjanjian Internasional yang tadi saya sebutkan ini, artikel 24 ini. Jadi Tayomaru berpendapat bahwa Tayomaru hanya melakukan penangkapan ikan di wilayah zona tambahan atau contiguous zone dan tidak melanggar aturan UNCLOS sama sekali gitu loh. Nah, Amerika dia membantah karena pada saat itu Tayomaru berada di Fishery Contiguous Zone milik Amerika Serikat sebagaimana dalam aturan Fishery Contiguous Zone Amerika Serikat sekitar 9 miles merupakan daerah Fishery Contiguous Zone. Sebagaimana dihitung setelah 3 miles territorial sea, selanjutnya dilanjutkan dengan Fishery Contiguous Zone 9 miles. Jadi total 12 mile dari baseline-nya.
maka penangkapan ikan ilegal oleh Tayomaru tunduk pada aturan Amerika Serikat, bukan UNCLOS menurut Amerika Serikat nih. Nah, tetapi menurut Tayomaru, dia membantah lagi bahwa secara tradisional yang diterapkan negara-negara lain selama ini, wilayah kepemilikan hanya 3 miles beserta fishery zone gitu. Dan sisanya 9 miles merupakan contiguous zone. Nah, jadi dalam hal ini memang di Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone tidak mengatur luas wilayah territorial sea dengan jelas, hanya mengatur luas contiguous zone 12 miles dari baseline. Maka secara otomatis keberadaan territorial sea bisa diartikan hanya sebatas 12 mile, sama dengan contiguous zone, dan keberadaan contiguous zone menjadi sebuah opsional bagi negara, seperti hal yang telah diterapkan oleh Amerika Serikat yang mengubah contiguous zone menjadi fishery zone, fishery contiguous zone ini, seperti di dalam kasus ini. Jadi terhadap kasus tersebut ternyata menjadi suatu contoh untuk pengembangan UNCLOS atas saran dari Amerika Serikat dengan 6 miles territorial sea dan 6 miles untuk fishery contiguous zone yang membentuk total 12 miles sebagai definisi dari territorial sea. Atas saran tersebut pun mendapat dukungan dari berbagai negara, maka pada tahun 1982 terbitlah UNCLOS ketiga yang mendefinisikan territorial sea seluas 12 miles dari baseline dan contiguous zone seluas 24 miles dari contiguous zone. Nah, oke. Ini merupakan sekilas dari pembahasan kami dari teman-teman saya bersama Budianto dan Grace Ungradini. Kami membahas tentang contiguous zone yang kasusnya tentang antara Amerika Serikat dengan Tayomaru. Jadi di sini mungkin sekilas dari penjelasan kami ya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan dan yang ada pendapat lain sebagainya, silakan hit di komen aja. Nanti saya akan berusaha untuk membalasnya. Oke, sekian ini dari saya. Jangan lupa untuk membagikan, share, dan like video ini. Oke, thank you. Bye, see you again.